Welcome to Golden English Course. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di masjid kita ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi. Selawat beserta salam mari senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi sebagai panutan dan juga sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri dan rangkaiannya yaitu mendengarkan khutbah Idul Fitri, kami sampaikan kepada seluruh jemaah kiranya mengambil tempat mengisi saf yang kosong sehingga nantinya kita akan melaksanakan salat dan mendengarkan khutbah dengan hikmat. Selanjutnya kami sampaikan bahwa insya Allah yang akan bertindak sebagai imam sholat Idul Fitri dan juga khutbah Idul Fitri adalah Bapak Ustaz Muhammad Syukur SPDI, dan alhamdulillah beliau telah ada di tengah-tengah kita. Selanjutnya kami sampaikan bahwa sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, mungkin kita akan mendengarkan tata cara atau pelaksanaan sholat Idul Fitri. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi seperti biasanya sebelum dimulai sholat Id, karena ini sholat yang hanya dilakukan tahunan, ya, rutinitas tahunan, biasa lupa-lupa ya niatnya atau bacaannya dan tata caranya beda dengan sholat 5 waktu yang sehari-hari kita kerjakan. Jadi untuk itu insyaallah saya akan jelaskan sedikit ya tentang sholat Idul Fitri tata caranya. Dimulai dari niatnya usolli sunnat Idul Fitri raka'atain mustaqbilal qiblah adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu lapas niatnya. Di usolli sunnat Idul Fitri raka'atain mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Jadi itu niatnya. Tidak ada niatnya. Niat itu ketika takbiratul ihram, ya Allah. Situ ya niatnya. Nah, situlah dimasukkan niat. Tapi tidak dibaca. Niat dilapaskan oleh lidah tapi hati ya. Niat itu adalah hati. Ya. Kemudian jumlah takbirnya. Yang pertama takbiratul ihram, tadi niatnya Allah. Itu tidak dihitung. Nah, tapi yang dihitung adalah
yang takbir 7 kali istilahnya dibaca dulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu dihitung 7 kali yang pertama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 7 kali yang pertama, rakaat pertama ya. Kemudian setelah sujud, bangkit dari sujud, rakaat kedua adakan takbiratul intiqal, perpindahan dari rakaat. Allah misalnya Allah dari sujud Allah Akbar itu tidak dihitung. 5 kali lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah itu baru dihitung. Jadi 7 kali yang pertama dibuat takbiratul ihram, kemudian yang kedua rakaat kedua 5 kali di luar daripada takbiratul intiqal, takbir berpindah. Mungkin sudah jelas ya dari niat dan tata cara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadail wal karamat. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang penuh harapan ini, penuh kegembiraan ini, kebersamaan, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk merayakan kemenangan yang kita perjuangkan selama 1 bulan pun. Dan alhamdulillah, inilah bentuk kemenangan kita, yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian marilah kita mengirimkan salam dan taslim kepada junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang Idul Fitri, banyak yang berasumsi Idul Fitri itu harus baju baru. Tidak, Idul Fitri tidak sah, tidak syahdu, tidak luar biasa Idul Fitri itu tanpa baju baru. Mulai dari ujung rambut, bahkan yang ramai, yang antri di ujung Ramadan itu adalah tukang cukur rambut ya. Penuh, saya saja tidak sempat. Kenapa setiap saya mau potong rambut banyak yang antri? Luar biasa ya rezeki ya bagi tukang cukur rambut. Dan alhamdulillah. Jadi mulai dari ujung rambut ya, termasuk ya, banyak yang beli songkok ya, berbagai macam merek. Kemudian baju, sarung atau celana, termasuk sendal atau sepatu, rata-rata baru ya. Tidak masalah sebenarnya. Kalau perempuan mau kena yang baru yang spesial, dipersiapkan jauh-jauh sebelum Ramadan, dipersiapkan untuk merayakan hari kemenangan dengan sesuatu atau pakaian yang baru. Itu tidak masalah. Tapi kata Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang terkenal,
yang di masanya itu kekayaan umat muslimin pada saat itu yang dipimpinnya luar biasa, susah dicari orang yang mau menerima infak atau zakat. Makanya jumhur mengatakan seandainya ada khalifah yang setelah Ali bin Abi Thalib, dialah khalifah yang kedua. Kata beliau ketika ditanya anak perempuan yang minta baju baru lebaran, tapi beliau menjawab, laisal aid liman labisal jadid, innamal aid liman khafa yaumal wa'id. Bukanlah hari raya Aid termasuk Idul Fitri, Idul Adha, liman labisal jadid, bagi yang memakai pakaian baru. Artinya esensi daripada Idul Fitri bukan dilihat dari seberapa baru, seberapa mahal baju-baju kita, pakaian-pakaian kita yang kenakan, tapi innamal aid liman khafa yaumal wa'id. Akan tetapi yang Aid adalah bagi orang yang takut akan hari akhir, hari pembalasan. Luar biasa ya. Kemudian ungkapan yang lain, laisa liman labisa al-aid wa innamal aid liman zada taqwa. Aid bagi orang yang bertambah takwanya. Siapa yang bertambah takwanya setelah Ramadan, itulah orang yang menang. Itulah orang yang Idul Fitri, kembali kepada kefitrahan, kembali kepada kesucian. Sidang jamaah Idul Fitri yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebulan lamanya kita ditempa, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bulan suci Ramadan. Bagaimana kebiasaan kita selama Ramadan luar biasa. Bahkan kriminalitas di bulan Ramadan itu pasti jauh drastis berturun dibanding dengan bulan-bulan di luar Ramadan. Kenapa tidak? Karena orang berpuasa tidak mungkin mencuri. Bahkan kebiasaan misalnya di luar Ramadan kita terkadang lihat HP, Facebook, WA, ataupun Instagram atau TikTok. Karena media itu ada juga yang bermanfaat, ada juga yang bahkan merusak dan berlawanan dengan keimanan kita. Tergantung bagaimana kita menggunakan fasilitas itu. Kalau kita mau dengan sekarang ada banyak, mau belajar mengaji disiapkan ada, mau yang lain-lain banyak juga. Makanya ketika di luar Ramadan biasa di luar bulan Ramadan biasa kalau ada gambar-gambar atau tampilan-tampilan yang menimbulkan syahwat, biasa kita agak-agak biasa agak dilama-lamain di situ ya. Misalnya kalau lewat ini ya cantik atau ya umbar aurat dan sebagainya. Tapi ketika bulan Ramadan saya yakin saya puasa lewatkan ya, lewat ya. Kenapa? Karena kita puasa. Kemudian keseharian yang lain, tutur kata kita di luar bulan Ramadan biasa kita suka bertengkar antara tetangga, antara saudara, bahkan kepada orang tua sendiri. Terkadang kata-kata kita kasar atau banyak perkelahian di luar bulan Ramadan. Banyak yang berkelahi gara-gara hal sepele. Tapi di bulan Ramadan itu jarang sekali kita dapati orang yang berkelahi. Jarang sekali orang yang kita dapati bertengkar
Kalau bolehlah di luar Ramadan itu di mana-mana ya. Tapi alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan hal-hal atau godaan-godaan nafsu kita. Mudah-mudahan semangat bulan Ramadan ini sebagaimana tujuannya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semangat spirit Ramadan yang kita lalui, ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, itu bisa merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita sebelum Ramadan. Kita harus imsak, karena puasa itu al-imsak, menahan, ditahan amarah dan yang lain-lain, suka memaafkan, suka menolong. Sidang jamaah Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapannya ketika kita sudah dinobatkan sebagai orang yang diampunkan dosanya, karena alhamdulillah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini gelarnya dua, yaitu fitri. Bagaimana kita menjadi orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kata Nabi, man shoma atau man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kita semua suci. Tentu alhamdulillah mudah di sini warga masyarakat Masjid ini menghidupkan Ramadan di bulan Ramadan yang lalu. Insyaallah gelar yang pertama kita kembali suci, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki lebaran dengan penuh kepintaran, menghilangkan rasa dengki, menghilangkan kebencian, bermusuhan, dosa-dosa yang lain kita tinggalkan menuju lembaran baru. Kemudian gelar yang kedua, takwa, sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa kriteria orang yang bertakwa ada empat. Yang pertama al-khauf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf, takwa itu khauf, takut. Ada kisah, jadi mungkin kita dengarkan ya, tapi tidak apa-apa kita ulangi ya, supaya membekas. Kisah daripada orang tua, daripada Umar bin Abdul Aziz, tadi ya, khalifah yang sangat terkenal, yang sukses walaupun hanya kurang lebih 2,5 tahun memimpin khalifah, menjadi presiden umat Islam pada saat itu, tapi suksesnya luar biasa, terkenal. Sejarah orang tuanya, di mana Umar bin Khattab, kakeknya dia adalah Umar bin Khattab. Pada suatu malam jalan-jalan sukan ya istilahnya, jalan-jalan untuk pemukiman warga. Kalau dulu itu orang cerita di rumah itu kedengaran di luar ya. Kalau sekarang kan ya tertutup ya. Kalau kita tidak masuk di rumahnya orang, kita tidak dengar ceritanya. Tapi kalau dulu terdengar dari luar. Di situ ada cerita yang menarik. Beliau ada orang tuanya, ada orang tua penjual susu. Dia mengatakan, wahai anak,
dengan air, katanya kita jual adalah susu. Tapi pedagang-pedagang yang lain itu susunya itu dicampur dengan air, bahan-bahan yang lain, makanya punya bisa banyak. Bagaimana kalau kita juga lakukan hal seperti itu? Yang dilakukan lumrah orang-orang yang lain. Kemudian anaknya menjawab bahwa sang Khalifah Umar bin Khattab sangat keras melarang hal tersebut, melarang melakukan kecurangan. Kemudian ibunya menjawab bahwa sang Khalifah tidak mendengar, tidak ada di sini. Kemudian anak itu menjawab, yang membuat sang Khalifah kamu bahwa memang sang Khalifah tidak ada di sini, tapi Rabbnya Khalifah mendengar apa yang kita bicarakan, melihat apa yang kita lakukan, mengetahui bagaimana kelakuan kita. Dan jawaban itulah yang membuat sang Khalifah terkagum-kagum luar biasa. Makanya pada keesokan harinya itu disuruh ya orang untuk menandai rumah itu dan mendatangi, bahkan disuruh anaknya, wah itulah calon daripada istri. Jadi dilamar langsung oleh sang Khalifah, dan itulah melahirkan seorang yang luar biasa, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Sidang jamaah Idul Fitri yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan. Bahkan apa yang tersirat, jangankan yang sudah diucapkan, kalau kita manusia keluar perkataan baru kita tahu apa maksud orang tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang tersirat di dalam hati diketahuinya. Yudrikul absar wa la tudrikul absar. Mengetahui al-absar, hal yang halus-halus itu diketahui, tapi panca indera kita tidak sanggup mengetahui Allah Subhanahu wa taala apa. Sidang jamaah Idul Fitri yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-khauf, rasa takut. Kalau kita takut kepada manusia, pasti kita menghindar ya. Misalnya ada hutang sesama ya pada orang, tentu kita menghindar. Seandainya ada jalan yang lain, kita pilih jalan yang lain. Kalau dia di depan, kita di belakang. Kenapa kita takut? Takut ditagih. Atau ada orang yang memang kita takut karena orangnya besar, takutlah. Pasti kita menghindar. Anak kecil, kalau ada orang yang ditakuti, pasti menghindar, menjauh dari orang yang ditakuti. Tapi ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeda. Jauh berbeda. Kenapa? Semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita meningkatkan kualitas daripada salat kita, menambah durasi zikir kita, melakukan puasa-puasa sunnah di luar Ramadan, melakukan sholat tahajud. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bukan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi takut kita bahkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah ar-ridha bil qalil. Ridha pada hal yang sedikit. Kalau ada orang yang sudah ikhlas, merasa cukup setelah berusaha keras, kemudian dia mensyukuri
nikmat, ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala sedikit, apalagi yang banyak, insyaallah itulah al-qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina, bukanlah orang yang kaya, bukanlah orang yang berkecukupan. An-kathratil arad adalah orang yang banyak hartanya. Walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi orang kaya yang hakiki adalah ghinan nafs. Hatinya merasa cukup. Qanaah. Sedikit yang diberikan Allah Subhanahu wa taala disyukuri. Kenapa? Karena dunia ini bukan tempat yang abadi. Kemudian nikmat yang diberikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kufuri Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bitta'ah. Nikmat yang diberikan, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan dalam ketaatan. Materi, harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk hal-hal yang baik dalam ketaatan. Jabatan, misalnya kita punya jabatan, kita gunakan kewenangan kita gunakan kemaslahatan bersama, kemajuan umat muslimin, kemajuan warga kita. Jadi bersyukur dengan ketaatan dan tidak kufur. Berarti kalau taat, berarti kalau orang kufur itu bil maksiat, melakukan maksiat. Sidang jamaah Idul Fitri yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah al-amal bil-tanzil, mengamalkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kebiasaan kita di bulan Ramadan, jamaah kita berjamaah ramai. Beda di luar Ramadan. Masjid itu kalau hari-hari lain biasa satu saf. Kalau Ramadan sholat berjamaah bisa 2 kali lipat, bahkan lebih bahkan di awal-awal. Tapi di akhir-akhir berkurangnya. Jadi mengamalkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu pengamalan. Karena Al-Qur'an itu setelah dibaca, hadis setelah diketahui, yang tidak kalah pentingnya adalah mengamalkan apa isi daripada Al-Qur'an, apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah al-isti'dad li yaumil akhir. Mempersiapkan bekal menuju hari akhirat. Karena dunia mazra'atul akhir. Dunia ini adalah tempat menanam, tempat menabung untuk akhirat kita. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Yang pertama yaitu dunia ini. Kita senang di dunia ini atau kita menderita, melarat, tidak apa-apa, kita bersabar. Kenapa? Karena dunia ini, kata Nabi Muhammad SAW, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku di antara 10 sampai 20 tahun. Kalau kita kebetulan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan susah, kemiskinan misalnya, tenang, itu hanya sebentar. Tapi kalau kita miskin di akhirat,
karena tidak mempersiapkan untuk hari itu abadan, selama-lamanya. Khalidina fiha, akan kekal di dalamnya, kemudian ditambah abadan, kekal selama-lamanya. Sidang jamaah Idul Fitri yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di penghujung khutbah kali ini ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, laisa syadid surah, bukanlah orang yang kuat, bukanlah sang juara, orang yang menang dalam pergulatan, orang yang juara tinju. Innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Akan tetapi yang dimaksud orang kuat, sang juara, adalah orang yang bisa menguasai jiwanya 'indal ghadab, ketika sedang marah. Luar biasa kalau ini kita bisa amalkan. Nilai-nilai puasa yang kita amalkan ini, yaitu bisa menahan amarah kita, maka kita adalah orang yang terkuat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nilai puasa tersebut atau esensi puasa itu, bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu kita, bagaimana kita bisa menahan amarah kita. Jangan hal-hal sepele yang masih bisa didiskusikan, masih bisa mengalah. Banyak kan gara-gara hal sepele saja berkelahi, tidak bangun antara saudara dengan orang anak dengan orang tua dengan anak, karena ego tidak mampu mengontrol dirinya. Tetangga juga seperti itu, gara-gara percikan air hujan dari atap rumahnya, terkadang seperti itu, atau selokannya, padahal bisa didiskusikan dengan baik atau mengalah sedikit, karena terkadang kita dalam kehidupan ini harus mengalah. Jadi alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Mudah-mudahan kita dengan puasa ini bisa menguasai, bisa menahan amarah kita. Wal kadhibina al-ghaib, dalam Al-Quran yang dijelaskan wal kadhibina al-ghaib wal 'afina 'anil nas, bisa menahan amarah dan memaafkan sesama. Wal 'afina, kalau ada yang bersalah kita maafkan, kita toleransi, yang sampai hanya berbeda. Mereka lebaran kemarin, kita sekarang itu dibesar-besarkan di media, bertengkar, padahal semuanya itu insya Allah ada semua dalilnya ya. Jadi mudah-mudahan setelah kita masuki daripada bulan Ramadan, keluar dengan fitri kesucian, marilah kita memasuki lembaran bulan-bulan selanjutnya dengan semangat takwa, dengan semangat puasa, bisa mengontrol hawa nafsu, bisa mengendalikan amarah kita. Insyaallah disitulah kita menjadi orang-orang la'allahum, orang-orang yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang tua kita manfaatkan momen-momen seperti ini, walaupun sebenarnya dalam keseharian harus berbuat baik kepada orang tua. Banyak anak yang lupa akan orang tuanya, padahal orang tuanya yang membesarkan, menyekolahkan, membiayai sampai berhasil, tapi ketika berhasil tanya kabar saja kepada orang tua itu jarang. Bahkan ada cerita bahwa ada orang tua yang kasihan ya, sampai umur senjanya itu berjuang sendiri. Ada anaknya, ada katanya 8, ada yang di Jakarta, ada yang di
Jawa, Kalimantan, tapi tidak ada yang ingat. Tapi orang tua ini karena ditanya, kalau mereka ingat alhamdulillah, kalau tidak ingat ya tidak apa-apa, tetap memaafkan. Luar biasa orang tua. Jadi jangan sampai kita semua di sini tentu punya orang tua baik yang hidup ataupun yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta maaf kepada yang masih hidup, keluarga kita, saling memaafkan, tetangga kita, teman-teman kita menjadi silaturahim di Idul Fitri ini, karena rezeki itu akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara menyambung silaturahim. Ya, kita saling memaafkan, insya Allah dengan saling memaafkan keberkahan akan turun di wilayah kita. Tapi kalau pertengkaran, percekcokan, iri dengki merajalela di sekitar kita, rahmat Allah itu akan jauh. Rezeki susah, kehidupan semakin tidak karuan. Jadi momen ini kita gunakan untuk saling memaafkan. Orang tua yang meninggal kita doakan. Jangan sampai kita tidak mendoakan orang tua, nenek, bahkan bukan sampai kepada bapak ibu kita, bahkan nenek kita. Kita harus doakan paman-paman kita yang sudah meninggal, kita juga doakan. Pokoknya semuanya kita doakan, baik yang hidup ataupun yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jamaah Idul Fitri yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setelah kita keluar dari Idul Fitri ini, kita semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai mukena baru kita simpan, tahun depan baru ketemu, atau Ramadan yang akan datang kita ketemu. Kalau kita bisa ketemu, alhamdulillah. Kita simpan sampai Ramadan yang akan datang. Ada seperti itu di kampung lainnya. Kalau di Masjid Baik, insya Allah mukenanya itu akan selalu dipakai dalam menjalankan ibadah sholat. Kemudian mengaji, kebiasaan kita seperti tadarusan. Di bulan Ramadan kita rajin menamatkan 1, 2, 3 kali. Harapannya di bulan luar Ramadan kita bisa mengaji setiap saat dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah datangnya dari diri pribadi sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril qawli astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi. Thanks for watching. Bye. See you on the next watching video.